Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua kelas 6A, hari ini kita akan belajar bersama. Kali ini kalian belajar dengan saya Pak Zaini, ya. Sebelum belajar dimulai, mohon untuk ketua kelas menyiapkan pasukannya, kemudian berdoa bersama. Silakan ketua kelas. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga kita nanti belajar penuh dengan pemahaman. Amin Allahumma. Saya absen dulu ya. Khairul Azam, Afrizal Fendi, Agis Aska, Alzina, Angga, Anggun, Akila, Aros Yasi, Novita, Nur Saula. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad, apa yang perlu dipelajari dari Nabi Muhammad? Yaitu kejujuran dan kasih sayang. Nabi Muhammad itu orang yang sangat jujur, tak tahu ngapusi, tidak pernah berbohong. Makanya beliau mendapat gelar Al-Amin. Artinya apa? Dapat dipercaya. Nah, saya mau tanya, siapa anak-anak di sini yang sudah jujur hari ini? Oh, tidak ada yang ngaco, berarti tadi sudah ngapusi semua. Semuanya pasti jujur, dan jujur akan membawa kepada keberuntungan dan keberkahan. Kita belajar tentang kepemimpinan para sahabat Rasulullah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah meyakini kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka itu wajib kita yakini, tidak boleh kita ingkari. Dua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya, siapakah sahabat Nabi itu? Sebelum jauh melangkah ke nama-nama sahabat, kita harus tahu siapa yang disebut sahabat. Siapakah sahabat Nabi itu? Orang yang hidup sejaman dengan Nabi, mengenal dan melihat Nabi, membantu perjuangan Nabi, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang hidup sezaman dengan Nabi, banyak orang yang mengenal dan melihat Nabi, tetapi mereka tidak membantu perjuangan Nabi, malah memusuhi Nabi. Cuma kenampok ning jalan sebagai seorang yang hanya lewat.
membantu perjuangan Nabi serta beriman kepada Nabi Muhammad. Ini sahabat. Kalau tidak beriman namanya bukan sahabat, namanya musuh seperti Abu Jahal. Ya, sehidup sejaman dengan Nabi, mengenal yo melihat Nabi, tapi dia musuh Abu Jahal. Kemudian orang-orang kafir Quraisy yang lain yang memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang belajar tentang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Ada berapa jumlahnya? 4. Yang pertama sahabat Abu Bakar. Beliau memimpin selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian sahabat yang kedua yaitu sahabat Umar bin Khattab. Beliau memimpin selama kurang lebih 10 tahun. Ini jasanya sangat banyak. Nah, kemudian sahabat Utsman bin Affan. Ini sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memimpin paling lama yaitu 12 tahun. Yang terakhir ada sahabat yang juga menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib, yang memimpin kaum muslimin selama kurang lebih 5 tahun. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Kalian nonton video dulu. Sebelum nonton video saya bagi lembar kerjanya. Nanti sambil disimak, dicatat dan diperhatikan supaya nanti hasil diskusi kalian benar dan memuas. Nah, bagi satu-satu silakan. Nanti dilihat dulu isinya, nanti biar tahu apa yang harus dikerjakan. Berarti kopi. Jangan diisi dulu ya, dilihat saja isinya dulu. Jika beliau hendak sholat malam atau sahur, beliau tidak mau membangunkan pelayannya. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai orang yang kaya raya, rendah hati, dan dermawan. Bukti kedermawanannya adalah pada masa pemerintah Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 100 onta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Selain itu, Utsman bin Affan juga membeli sumur milik kaum Yahudi untuk kepentingan masyarakat. Kemudian di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Silakan buka buku. Tadi anak-anak sudah melihat tayangan di video. Silakan berdiskusi. Setiap orang pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Silakan tuangkan di dalam diskusi. Nanti setelah diskusi selesai, ya setiap kelompok bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing.
Diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 4. Sebelum saya tanggapi kelompok 4, anak-anak mau menanggapi enggak penampilan dari kelompok 4? Apakah ada yang salah atau tidak? Kelompok 1, bagaimana pendapat untuk kelompok 4? Julukannya tidak kedengaran, berarti suaranya kurang keras. Ya. Abu memimpin selama berapa tahun? 2 tahun. Apa julukannya tadi kalau kalian lihat videonya? Asidik. Julukan Asidik tadi orang yang membenarkan. Kalau Awalnya pertama membawakan pidato yang lainnya. Dan mau membagikan lembar evaluasi. Ada 10 soal, silakan dikerjakan. Kita sudah belajar tentang teladan Nabi Muhammad dan juga tentang teladan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga anak-anak semua tidak hanya belajar tok, tapi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus berbuat jujur, dermawan, jangan pelit. Contoh sifat Abu Bakar As-Siddiq, wong eju. Contoh sikap dari Umar bin Khattab, orangnya tegas. Contoh sikap dari Utsman bin Affan, orangnya dermawan. Contoh sifat dari Ali bin Abi Thalib, orangnya cerdas. Bahkan disebut Rasulullah sebagai gudangnya ilmu. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini.
Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.